Eksistensi kita sebagai manusia telah mempengaruhi kondisi lingkungan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Hasil penelitian NASA menunjukkan bahwa pengaruh manusia terhadap kekeringan dan pemanasan global dimulai sejak awal abad ke-20. Dan inilah dia Medica Haposan Educational Video mengenai penjelasan tentang pemanasan global. They never knew my struggle, rose above the rubble. Rather live inside they bubble than go through the trouble of having they double vision corrected. They just neglected and I've been thinking lately, will the devil take me or will God protect me? I know I ain't perfect, but you should respect me. They don't want me happy, they don't wanna let me live. I'm young and I'm foolish, I made bad decisions, I block out the news, turn my... Pemanasan global adalah kejadian di mana meningkatnya suhu permukaan bumi akibat konsentrasi yang berlebih dari gas rumah kaca. Pemanasan global tidak bisa dipisahkan dari udara-udara yang tercemar di dunia. Mulai dari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih, selain itu juga digunakannya kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang kurang baik untuk lingkungan, dan limbah-limbah rumah tangga maupun limbah pabrik yang mencemari udara suatu daerah. Ilmuwan iklim dunia melakukan pemeriksaan data secara regional. Mereka menemukan indikasi pemanasan global pertama kali terlihat pada tahun 1940-an. Panjang gelombang yang menangkap karbon dioksida menyebabkan pemanasan di lingkungan iklim dingin berkembang lebih cepat. Hal ini terlihat di semenanjung Antartika dan Alaska. Meski demikian, King menemukan bahwa pemanasan global pertama akibat aktivitas manusia terjadi di wilayah tropis. Dan hari ini, suhu menunjukkan pengaruh antropogenik hampir di setiap bagian bumi, kecuali Amerika Serikat bagian timur. Ini akan mengantisipasi kejadian lanjutan pada dekade berikutnya. Dan berikut ini saya akan jelaskan proses-proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global diawali dari cahaya matahari yang menyinari bumi. Panas atau cahaya matahari yang masuk ke bumi itu diserap oleh permukaan bumi, namun hanya sebagian saja. Nah, sisanya akan dikembalikan atau dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Namun karena di atmosfer bumi yang mana lapisannya sudah terkontaminasi oleh zat sulfur oksida dan lapisan ozon yang telah menipis, maka cahaya dan panas matahari tersebut terkumpul di dalam bumi dan menyebabkan suatu emisi rumah kaca di mana keadaan bumi menjadi lebih panas daripada sebelumnya, dan hal itu disebabkan oleh udara-udara yang tercemar oleh karena perbuatan manusia. Nah, oleh karena itu, dikarenakan panas tersebut berkumpul di bumi, maka dinamakan warming atau global warming, atau di bahasa Indonesia kan disebut sebagai pemanasan global. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab mengapa pemanasan global bisa terjadi di planet bumi. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah suatu keadaan di mana panas dari matahari berkumpul di bawah suatu lapisan atmosfer bumi sehingga membuat pemanasan global yang mana suhu bumi di seluruh daerah menjadi lebih panas daripada biasanya. Penyebab yang kedua adalah gas metana. Penyebab yang kedua ini menyebabkan global warming atau pemanasan global. Nah, ternyata gas metana tersebut berasal dari perindustrian, terutama adalah perindustrian hewan-hewan ternak. Ketiga adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, climate change atau perubahan iklim ini menjadi salah satu dampak utama terjadinya pemanasan global di planet bumi ini. Nah, yang keempat adalah terdapatnya gas karbon dioksida di udara-udara di bumi ini. Gas karbon dioksida menjadi salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, gas tersebut berasal baik dari kendaraan bermotor dan industri-industri, yang terutama dalam industri-industri pabrik yang membuat suatu alat yang dapat menghasilkan karbon dioksida yang dibuang ke atmosfer bumi. Nah, mungkin teman-teman sekalian banyak yang bertanya, apa saja sih dampak dari terjadinya pemanasan global di planet bumi ini? Dampaknya yang pertama adalah perubahan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu. Yang kedua adalah musim datang tidak sesuai dengan saatnya. Contohnya, kita bisa melihat bahwa pada bulan ini, yaitu bulan April, kita dapat melihat bahwa musim hujan terkadang masih sering menghujani daerah-daerah terutama di dekat tempat tinggal saya, yaitu di Jakarta. Yang ketiga adalah cuaca terasa lebih panas daripada biasanya. Hal ini sama seperti yang saya katakan, bahwa pemanasan global
itu mengurung sinar dan cahaya serta panas matahari di dalam bumi, dan hal itu membuat keadaan suhu semakin panas di bumi dan lebih panas daripada hal-hal sebelumnya. Yang keempat adalah musim kemarau dan musim hujan lamanya tidak sama, atau terkadang musim kemarau lebih lama ketimbang musim hujan ataupun sebaliknya. Yang keenam adalah naiknya permukaan air laut. Yang ketujuh adalah daratan-daratan, terutama daratan yang memiliki tinggi dari permukaan air laut yang kurang akan tenggelam. Ketika es atau gletser mencair di dua kutub, baik kutub selatan atau kutub utara, maka daerah-daerah yang terutama memiliki tingkat ketinggian yang kurang dari permukaan air laut akan dengan mudah tenggelam. Yang kedelapan adalah banyaknya binatang-binatang laut yang mati. Yang kesembilan adalah banyaknya terjadi kebakaran di bumi. Hal itu baik kebakaran hutan atau kebakaran pada alam sendiri maupun kebakaran bangunan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah hasil pertanian yang menurun. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil tersebut dapat menyebabkan efek negatif terhadap perkembangan pemanasan global di dunia ini. Hal itu contohnya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, sulfur trioksida, maupun juga senyawa nitrat dan nitrit. Cara yang kedua adalah menggunakan energi alternatif. Contoh dari energi alternatif itu sendiri adalah biodiesel. Biodiesel ini memiliki banyak sekali keuntungan, mulai dari harganya yang murah dan ramah lingkungan, serta memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan bahan bakar yang pada umumnya dijual. Sedangkan efek negatif dari biodiesel itu sendiri karena diakibatkan oleh pengolahan-pengolahan yang tidak benar dari manusia. Yang ketiga adalah tidak menebang pohon secara sembarangan atau melakukan tebang pilih. Kita tahu bahwa pohon-pohon di hutan atau pohon-pohon di halaman seperti biasa dapat menyerap gas-gas karbon dioksida, dan hal ini untuk mengurangi terjadinya pemanasan global maka kita sendiri membutuhkan satu pohon untuk menyerap gas-gas karbon dioksida tersebut yang mana dapat mencemari udara-udara. Solusi yang keempat adalah melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Hal ini sama seperti poin yang ketiga tadi, bahwa pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerapan terhadap gas-gas karbon dioksida tersebut dapat kita tambah dengan kita lakukan reboisasi. Yang kelima adalah melakukan penghematan listrik. Mungkin banyak dari kita semua yang bertanya, apa hubungan listrik terhadap pemanasan global? Kita tahu dengan kita melakukan penggunaan listrik yang berlebih seperti menggunakan kulkas, AC, hal itu dapat mencemari udara-udara dan berpengaruh besar terhadap lapisan ozon yang mana memiliki fungsi penting di atmosfer sana. Dan berkurangnya atau menipisnya lapisan ozon tersebut itu bergantung terhadap berkembang atau tidak berkembangnya pemanasan global di bumi ini. Jika lapisan ozon tersebut tipis, maka cahaya dan panas matahari itu dengan mudahnya akan terperangkap di bumi ini, seperti halnya emisi rumah kaca. Yang keenam adalah tidak menggunakan CFC. Apa itu CFC? CFC adalah klorofluorokarbon, yang mana sama saja seperti karbon dioksida dan zat-zat yang lainnya yang dapat menghasilkan hal-hal negatif atau hal buruk untuk berkembangnya pemanasan global di bumi ini. Yang ketujuh adalah lakukan uji emisi terhadap bahan bakar kendaraan. Sama seperti poin yang kedua tadi, bahwa ketika saya mengatakan bahwa biodiesel adalah salah satu solusi yang cukup baik untuk mengurangi pemanasan global, maka hal ini juga berhubungan dengan poin ketujuh ini, bahwa pada dasarnya bahan bakar yang merugikan tersebut kualitasnya juga berkurang dari biodiesel yang menurut penelitian memiliki tingkat pencemaran yang sangat sedikit dan tidak mencemari lingkungan, serta memiliki kualitas yang lebih baik daripada bahan bakar yang biasanya kita nikmati atau kita jual. Yang kedelapan adalah melakukan suatu budidaya peternakan yang baik. Hal ini sama seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, bahwa gas metana menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan pemanasan global di bumi ini, dan hal tersebut tadi saya katakan bahwa kebanyakan berasal dari industri peternakan. Oleh karena itu targetnya adalah untuk mencegah pemanasan global itu sendiri harus adanya uji terhadap industri-industri peternakan tersebut agar tidak terjadi global warming. Kesembilan adalah melakukan reuse,
reduce, dan recycle. Hal tersebut berhubungan dengan sampah. Apa hubungan sampah dengan pemanasan global? Hal ini sama seperti limbah dari pabrik ataupun limbah rumah tangga, dan hal tersebut akan menimbulkan bau yang mana juga berhubungan terhadap pencemaran udara. Oleh karena itu, ketiga hal tadi sangat penting untuk dilakukan: reduce, reuse, atau recycle. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kertas. Karena kita tahu bahwa kertas itu asalnya dari suatu pohon, dan untuk menciptakan suatu kertas tersebut, mau tidak mau para pekerja harus menebang pohon tersebut. Dan oleh karena itu, otomatis bumi akan berkurang pohonnya, yang mana satu pohon saja sudah sangat berguna untuk membuat kertas, sekaligus juga untuk mencegah adanya global warming itu. Oleh karena itu, pengurangan satu pohon itu sangat berarti dan dapat merugikan kualitas global warming. Itulah 10 cara efektif yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Nah, mungkin kita sering bertanya, apakah pemerintah kita saat ini memiliki suatu kebijakan terkait pemanasan global? Nah, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013. Peraturan tersebut membeberkan atau menjabarkan segala bentuk kebijakan yang berasal dari pemerintah terkait perkembangan pemanasan global, terutama di Indonesia. Nah, selain peraturan presiden tadi, terdapat juga peraturan atau kebijakan dari pemerintah yang lain. Contohnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Itu juga salah satu peraturan yang mengacu terhadap perkembangan pemanasan global yang kita bisa lihat terjadi di Indonesia ini. Nah, itu tadi adalah dari pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana dengan organisasi-organisasi internasional sendiri? Apakah mereka juga memiliki target ke depannya atau kebijakan atau peraturan mengenai pemanasan global ini? Nah, tadi itu berasal dari pemerintah Indonesia. Nah, apa kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional? Yang pertama adalah FAO atau Food and Agriculture Organization. FAO merupakan salah satu bidang yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. FAO mengimplementasikan serangkaian program global yang mendukung negara-negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan dan peraturan kelambungan yang diperlukan untuk mengubah kebijakan dan menciptakan lingkungan, yang mana hal ini berhubungan dengan goal atau tujuan nomor 13, yaitu climate change atau perubahan iklim. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perubahan iklim itu menjadi salah satu momok yang terjadi ketika adanya pengembangan pemanasan global. Oleh karena itu, FAO, salah satu organisasi internasional, mempunyai kebijakan atau target ke depannya terkait hal pemanasan global ini. Nah, tadi saya sempat menyebut goal nomor 13. Nah, banyak mungkin dari teman-teman sekalian yang bertanya, apa itu goal nomor 13? Dan itu berarti tujuan nomor 13. Apa itu maksudnya tujuan nomor 13? Nah, di dalam United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat suatu ketetapan yang namanya UN Sustainable and Development Goals. Dan ada 17 goals atau tujuan di sana. Nah, tadi saya sempat menyinggung goals nomor 13. Nah, goals nomor 13 ini memiliki judul perubahan iklim atau dalam bahasa Inggris climate change. Yang mana seperti yang tadi awal saya katakan, bahwa climate change itu berhubungan dengan pemanasan global. Nah, target-target dari goals nomor 13 ini sangat berhubungan sekali dengan perubahan iklim dari pemanasan global. Di dalam goals nomor 13 ini juga membeberkan apa saja fakta yang telah terjadi di tahun-tahun abad ke-21 ini, yang mana fakta-fakta tertunjukkan bahwa memang benar bahwa pemanasan global itu meningkat. Contohnya adalah emisi-emisi gas karbon dioksida yang selalu meningkat mulai dari tahun 2010 hingga 2019. Yang kedua adalah goals nomor 13 ini juga membeberkan bahwa mulai dari tahun 1880 hingga 2012 bahwa suhu bumi ini ternyata meningkat 0,85 derajat Celcius. Nah, dan masih banyak sekali faktanya, seperti fakta-fakta tentang pertumbuhan penduduk yang mana juga berpengaruh sama dengan bertumbuhnya polusi-polusi udara dan lain sebagainya. Dan tujuannya apa? Supaya kita mengetahui bahwa ternyata memang benar fakta-fakta mengenai emisi, pertumbuhan penduduk, gas yang meningkat, suhu yang meningkat, dan semakin nipisnya lapisan ozon itu berhubungan dengan pemanasan global ini. Nah, melalui fakta-fakta tersebut, UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menekan seluruh dunia
untuk semakin perhatian atau memperhatikan kelangsungan hidup alam di dunia ini, yang mana juga sejalan dengan kelangsungan hidup manusia. Karena kalau kita melakukan apa yang terbaik untuk kelangsungan alam, maka kita juga melakukan apa yang terbaik untuk kelangsungan hidup manusia. Dan masih banyak goals yang berhubungan dengan perubahan iklim ini. Contohnya goals nomor 12 tentang sustainable consumption and production, mana hal tersebut berkaitan dengan sumber-sumber alam yang ada di dunia ini. Contohnya peternakan yang bebas dari gas metana yang berhubungan dengan lapisan-lapisan di bumi ini untuk menahan sinar matahari, dan goals lain sebagainya. Dan itu tadi adalah beberapa target dunia mengenai pemanasan global. Nah, masih banyak sekali target-target baik dari pemerintah dalam negeri hingga pemerintah luar negeri, seperti adanya protokol Kyoto, defisit eksternalitas yang sudah dilakukan di Jepang, dan lain sebagainya. Nah, itu semua semata-mata untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, mungkin banyak dari kita semua yang bertanya-tanya, apa hubungan pemanasan global dengan fisika sendiri? Nah, kita tahu bahwa pemanasan global itu kan adanya perubahan suhu, mulai dari suhu bumi yang mulai memanas dan efeknya ketika glasir mencair atau kutub-kutub yang mencair. Hal tersebut dapat memperlihatkan adanya proses fisik dan dinamis, dan hal itu tentu berhubungan juga dengan fisika. Kemudian hubungan pemanasan global dan ruang angkasa sendiri juga membuktikan bahwa pemanasan global itu berhubungan dengan fisika, terutama dalam ilmu-ilmu tata surya, dan mendalam lagi ke arah astronomi. Contohnya seperti sinar matahari yang datang, dan juga hubungannya dengan lapisan-lapisan seperti atmosfer, troposfer, stratosfer, dan lain sebagainya. Dan itu tentu berhubungan dengan ilmu-ilmu astronomi yang mempelajari kecepatan, yang mana hal itu juga termasuk ke dalam fisika juga. Nah, oleh karena itu ternyata pemanasan global juga memiliki hubungan dengan pelajaran fisika itu sendiri. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan saya mengenai pemanasan global, mulai dari definisi, proses, penyebab, dampak, bagaimana cara mencegahnya, peraturan-peraturan baik dari pemerintah Indonesia sendiri maupun dari organisasi-organisasi internasional yang menangani hal tersebut, hingga apa sih hubungan pemanasan global dengan fisika. Nah, saya rasa video ini semoga bukan hanya menjadi suatu ingatan buat kita, tetapi kita sebagai pelajar seperti saya juga aktif untuk memberikan yang terbaik untuk kelangsungan hidup alam. Karena ketika kelangsungan hidup alam sendiri buruk, maka kelangsungan hidup manusia juga akan buruk. Dan sebaliknya, ketika kita sudah menjaga alam dengan baik atau melestarikan alam dengan baik, maka alam tersebut akan memberikan juga yang baik untuk